Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kalian semua berpuasa sebagaimana puasa telah diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kalian, agar supaya kalian bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat ini dapat kita ketahui bahwa tujuan puasa adalah ingin membentuk pribadi-pribadi yang takwa. Apa hubungan dan kaitan puasa dengan takwa? Tentunya dari sini kita bisa melihat amalan-amalan karakter daripada puasa. Pertama, di dalam puasa kita dilarang untuk makan, dilarang untuk minum, dilarang untuk berkumpul dengan istri sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau perut kita dalam keadaan lapar, tentunya potensi yang mengarah kepada syahwat akan mulai kendor. Padahal tidak dapat kita pungkiri bahwa syahwat itulah yang selalu mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah. Syahwat yang menarik kita kepada perbuatan-perbuatan dosa. Syahwat yang diikuti dengan nafsu yang menjadikan kita terjerumus kepada lembah kenistaan. Dengan puasa, ketika kita lapar, ketika kita dahaga, potensi-potensi yang mengarah kepada hal-hal yang bersifat negatif itu bisa kita hindari dengan kendornya sebagian alat-alat vital kita. Kata pepatah, ketika tubuh kita kenyang, maka nafsu kita menjadi lapar. Ketika tubuh kita lapar, nafsu menjadi kenyang, sehingga dia tidak ada upaya untuk melakukan pemenuhan. Tapi ketika tubuh kita kenyang, maka nafsu menjadi lapar, dan dia seperti hewan yang buas yang akan siap menerkam mangsanya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, makan dan minum serta berkumpul dengan istri adalah merupakan kebutuhan pokok manusia, kebutuhan fa'ali manusia. Di dalam kita berpuasa, kita dilatih untuk piawai di dalam mengendalikan kebutuhan-kebutuhan fa'ali, kebutuhan-kebutuhan dasar. Apabila kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak, yang menuntut kebutuhan, yang menuntut pemenuhan dapat kita tekan dan dapat kita hindari, maka tentunya untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang lain lebih mudah untuk kita tanggulangi. Sekarang yang menjadi persoalan dan menjadi problem rusaknya umat manusia, sebetulnya karena manusia itu tidak mampu memetakan di mana wilayah kebutuhan dan di mana wilayah keinginan. Kita tahu makan, minum adalah kebutuhan. Kalau ini tidak dipenuhi, maka manusia akan rela melakukan apapun, walaupun itu harus mengganggu kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti kebutuhan menjaga diri, kebutuhan pengakuan masyarakat, dan kebutuhan aktualisasi diri. Tapi kalau kebutuhan-kebutuhan ini sudah bisa terpenuhi, kebutuhan-kebutuhan dasar sudah bisa terpenuhi oleh manusia, maka tentunya manusia tidak akan memaksakan diri untuk melakukan pemenuhan kebutuhan yang lain. Dengan berpuasa, kita dilatih untuk piawai bagaimana kita mampu untuk mengendalikan kebutuhan-kebutuhan fa'ali yang pada suatu saat tidak selamanya harus kita penuhi, pada suatu saat harus kita kendalikan. Ketika kita sudah piawai mengendalikan kebutuhan-kebutuhan fa'ali, kebutuhan-kebutuhan pokok dan kebutuhan-kebutuhan primer yang menjadi hajat kita,
tentunya di dalam menjaga dan memanage kebutuhan-kebutuhan yang lain akan menjadi lebih mudah. Sebagaimana yang saya katakan tadi, yang menjadikan orang rusak apabila wilayah keinginan ditarik pada kebutuhan. Tentunya kita lihat para pejabat yang korupsi, orang kaya yang masih rakus. Mereka sudah mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan faalinya, tapi karena mereka tidak mampu memisahkan yang mana kebutuhan, yang mana keinginan, akhirnya wilayah keinginan ditarik pada konteks kebutuhan sehingga dipaksakan untuk dipenuhi. Keinginan kalau dipaksakan untuk dipenuhi tidak akan pernah selesai problematika manusia, karena apapun yang ia miliki tidak akan pernah dirasa cukup, sehingga dia harus menuntut untuk melakukan pemenuhan terhadap keinginan itu. Padahal keinginan ini adalah sesuatu yang tidak pernah selesai selama manusia masih memiliki nafsu. Puasa melatih kita piawai memetakan dan memilah di mana wilayah kebutuhan, di mana wilayah keinginan, sehingga kebutuhan kita tempatkan pada wilayah kebutuhan dan keinginan kita tempatkan pada wilayah keinginan. Artinya, kalau keinginan itu tidak mampu kita penuhi, maka kita tidak akan pernah memaksakan diri, karena keinginan tidak akan mengganggu stabilitas kehidupan kita. Dengan kemampuan kita mengendalikan semua ini, maka peluang dan kesempatan kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, dalam arti melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, akan mudah kita laksanakan dan kita capai bersama. Inilah yang menjadi tujuan penting daripada puasa, yaitu membentuk pribadi-pribadi yang takwa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mengendalikan hawa nafsu kita yang telah kita latih di dalam bulan puasa, sehingga dengannya kita mampu melaksanakan perintah Allah dan kita mampu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.